Persija kalah bukan karena tampil buruk, tapi karena lawan lebih baik. Oke Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Persija Inside. Jadi kalah kita, nggak apa-apa. Tapi banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari kekalahan itu. Selain dari evaluasi permainannya, banyak hal-hal di luar itu yang ternyata positif juga. Gue akan jelaskan pelan-pelan. Ini padatin sama gue, tapi gue akan menjelaskannya pelan-pelan. Jadi ada banyak hal yang akan gue bahas di sini. Salah satunya transfer terbaru Persija yang ini menjadi kontroversi, menjadi membelah kubu. Terus ada pertandingan berikutnya. Dan ada sedikit analisa melawan Persib kemarin. Gue akan coba pelan-pelan. Tapi sebelumnya, gue mau ngingetin kalian untuk sholat dulu. Jadi tinggalkan gue, pause dulu, sholat, balik lagi ke sini, baru terusin nonton gue lagi. Terus like juga video gue, karena dengan cara lu like video gue akan semakin menyebar karena ratingnya bagus dengan jumlah likes yang banyak. Itu. Yang belum subscribe, di-subscribe juga. Gue akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi benar, Persija kalah bukan karena tampil buruk, itu benar sekali. Karena apa? Karena mainnya bagus banget. Gue ngelihat Persija main lawan Persib kemarin itu seperti ngelihat lawan PSS Sleman. Bagus banget mainnya. Permainannya udah bagus. Cuman yang tadi gue bilang, sayangnya si Persibnya lebih bagus mainnya. Itu aja. Jadi ada kalanya kita kalah karena tampil jelek. Ada kalanya kita kalah karena musuh yang terlalu jago gitu. Tapi kitanya juga jago, kitanya juga bagus gitu. Bukan berarti kitanya jelek. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi jangan karena kita kalah terus kita menyalahkan Persija main jelek. Enggak. Memang jago dia. Kurang ajarnya memang saat kemarin itu jago. Tapi kalau diadu lagi, mungkin kita bisa menang. Kalau diadu lagi. Nanti masih ada putaran yang keduanya. Main di Jakarta. Nah itu di situ kita insya Allah akan membuktikan kalau kita sebenarnya lebih bagus dari Persib Bandung. Untuk kali ini nggak apa-apa, kita sabar. Wajar, namanya sepak bola, ada menang, ada kalah. Nggak ada apa-apa. Euforianya juga keren banget dari tim Persib, dari supporternya. Seperti juara Liga Champions. Tapi wajar, mungkin Persija kalau menang lawan Persib juga akan seperti itu. Karena apa? Karena ini memang, lo kalau di Liga Italia itu ada Roma sama Lazio, atau Milan sama Inter. Jadi kalau salah satunya menang, dia nggak terlalu mikirin Scudetto-nya, juaranya. Tapi kalau salah satu menang, itu ada bendera yang dipasang di tengah kotanya. Karena derby kan dia. Nah itu kebanggaan menang lawan tim lawannya itu melebihi juara kalau untuk di sana. Ya mungkin Persib merasakan hal yang sama, dia mengalahkan Persija, mungkin target dia selain juara, karena mungkin ya kalau juara kelihatannya Persija, jadi daripada nggak senang-senang, lebih baik sekarang pas ngalahin si calon juara. Mungkin begitu, gue nggak tahu. Silahkan Anda berpendapat, gak apa-apa. Boleh dong menghibur diri. Oke, banyak yang minta gue analisa, malah ada yang bilang, alah lu bagian kalah lu ngumpet. Bukan begitu. Gue mau nganalisa bingung gue. Gue nggak analisa deh. Gue cuman mau ngasih konten atau ngasih apa? Bahasa sekarangnya ngasih nilai untuk pemain per pemain. Kayak misalkan Andre Tani bagus selalu tiap lawan Persib. Andre Tani selalu tampil luar biasa. Nampis penalti nggak gampang di partai yang sangat panas seperti itu. Keren banget mentalnya, memang sang kapten luar biasa. Gue ngeliat extra time Persija juga dia ngasih motivasinya gila luar biasa. Gue pun bahkan ikut semangat karena ngedenger dia memotivasi teman-teman yang lainnya. Terus Ferrari blunder ya, wajar dalam sepak bola. Ada kalanya lu di momen yang lu down seperti itu gitu. Masalahnya ini partai penting, ini pertandingan yang super big match gitu. Kenapa saat ini blunder? Tapi gak apa-apa, biarin aja, nanti itu akan kelewat juga. Ini jadi pelajaran buat dia. Mungkin ada sedikit grogi mungkin dia, tapi ya nggak apa-apa, jangan kita hujat juga, kesian. Harus kita support karena kesalahannya pun dia nggak pengen melakukan seperti itu ya, itu di luar batas kemampuan dia lah. Terus kayak Rio Fahmi terlihat agak canggung di awal-awal pertandingan. Mungkin kaget dengan pressure yang gila-gilaan. Nggak pernah mungkin nggak pernah mungkin partai big match kayak gitu. Mungkin dia kaget. Tapi setelah menit 35-40 sampai terakhir dia oke, permainannya udah mulai mengalir. Awal-awal memang kacau.
Dia apa namanya, agak terlihat agak canggung. Terus Rico Simanjuntak, ini nggak usah dibahas. Udah terlalu gila ini. Rico Simanjuntak selalu tampil impresif, selalu tampil bagus. Di pertandingan sebelumnya lawan Sleman, Rico Bierhoff itu sundulannya gila. Jadi nggak perlu dibahas panjang kali lebar urusan Rico. Hanya final pass-nya aja. Jadi kalau udah nusuk, bubar semua back lawan. Final pass-nya nggak sampai ke striker. Karena kesulitan mungkin. Nggak tahu kenapa, tapi beberapa kali seperti itu. Oke, siapa lagi? Ginanjar lagi on fire. Baru masuk, belum sampai 10 detik. Udah bikin peluang. Jadi, gue baru tahu ya, ternyata pemain bola itu sebenarnya jago gitu. Orang kalau udah bisa main di klub besar, pasti dia jago lah. Hanya masalah mentalnya aja. Kayak waktu kemarin-kemarin Ginanjar mainnya kacau banget. Mungkin mentalnya belum balik. Begitu dia ngegolin kemarin, yang dia joget Pargoy itu, mentalnya balik, pas dimainin lagi ternyata jago. Berarti memang dasarnya jago. Tapi hanya mentalnya aja yang belum siap mungkin. Berarti sebenarnya Taufik pun harusnya jago. Brave Fatari harusnya jago juga. Cuman nggak dikasih kesempatan aja. Oke, terus yang berikutnya apa ya? Kalau gue rangkum, gue udah bikin rangkuman, ada 5 sebab Persija kalah. Gue akan menjabarkan satu-satu. Yang pertama adalah main tandang. Main tandang ini bukan sekedar tandang. Kalau kita main tandang di Malang misalkan, atau kita main tandang di Bali, nggak sepanas itu pressure-nya dibanding kita main di Bandung. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab main tandang itu mengurangi mental pemain kita. Tapi harusnya pemain profesional itu kalau dapat tekanan, dia malah tambah ekstrim, tambah gila gitu. Mungkin ada beberapa pemain yang belum siap untuk itu. Jadi mungkin mentalnya agak terganggu. Bisa jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Hansamu dan Abi ini baru balik dari timnas. Belum latihan, belum dapat strategi baru dari Thomas Doll. Tiba-tiba dia main. Mungkin masih canggung. Jadi masih belum kena. Walaupun mainnya bagus banget. Hansamu sama Abi bagus. Tapi harusnya dia bisa lebih bagus dari itu. Itu pandangan gue. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kerbencik banyak buang peluang. Sayang banget. Walaupun peluangnya sebenarnya itu bisa jadi gol. Hanya sial aja. Kayak yang dia congkel itu harusnya bisa jadi gol. Tapi memang banyak beberapa peluang yang dibuang yang harusnya bisa menjadi on target paling nggak. Nggak usah gol dulu, on target dulu. Tapi itu kejadian. Ya mungkin udah lama nggak main juga. Gue selalu berpikir positif way-nya ya. Jadi husnuzon dulu gue di sini. Gue nggak mau mengira-ngira hal buruk. Terus yang keempat ada David Da Silva dimasukin. Itu begitu dia masuk diri mau masuk ke lapangan, gue udah tahu ini akan terjadi hal-hal yang bikin gue jantungan. Ternyata memang iya. Itu menjadi penyebab 4. Dan yang kelima bagi gue Luis Milla. Luis Milla menjadi penyebab Persija nggak bisa menang di sana. Kenapa? Karena strateginya gila. Bukan dari strategi cara mainnya ya. Dari pergantian pemainnya. Gue sempat mengira kalau Persib berubah setelah DDS masuk. Memang ada perubahan di lini depan, cuman dia nggak bisa main panjang karena memang belum full juga, belum pulih juga cederanya. Tapi dipaksakan. Gue DM-an sama Bung Binder. Terus dia bilang, Mas Ilan, yang merubah permainan Persib itu adalah Robby Darwis. Gue bilang bener. Ternyata pas dia masuk, lini tengahnya terus jadi rapi banget. Jadi menurut Bung Binder, Robby Darwis menjadi penyebab Persib bermain lebih bagus di akhir-akhir. Masuk akal, gue pun setuju, gue pun sependapat sama dia. Keren. Terus segitu aja. Gue kalau misalkan buat analisanya, gue mau ngebahas yang sedikit-sedikit pernak-perniknya ini, yang kayak Thomas Doll ninggalin konferensi pers keren. Padahal dia baru nunggu 1 menit loh. Jadi dia duduk 1 menit, nggak ada yang nanya, nggak ada apa, belum pada siap panitia pelaksananya, ditinggalin sama dia. Jangan kaget karena mungkin di Eropa itu selalu on time. Waktu itu penting untuk bule ya. Jadi dia duduk di situ, belum siap, dia kayak orang bego mungkin, pelongo aja. Dikasih waktu 1 menit, ditungguin sama dia, 1 menit belum siap juga, dia jalan. Jadi itu pelajaran buat Panpel. Zaman dulu dia juga pernah kayak gitu, dia pernah ninggalin, gue lupa lagi di mana itu, dia pernah ninggalin konferensi pers juga karena nggak on time. Jadi ini kedua kalinya dilakuin itu, bagus untuk pendidikan panitia di Liga Indonesia. Memang harus kayak gitu. Kalau nggak ada kayak gitu, selama ini kita nggak ngeh kalau misalkan kita harus on time. Jadi bagus banget untuk Thomas Doll. Gue support. Oke, yang berikutnya, lawan Bali, kita tanpa Ucup dan Mencik. Ucup masih di sono, Mencik nggak bisa main karena masih larangan.
Kita nggak ada striker. Ginanjar mungkin bisa diharapin, tapi nggak akan sekuat itu kalau misalkan Ginanjar yang hanya sendirian di depan. Makanya Persija beli Aji Kusumo, striker. Wah, ini yang katanya jebolan timnas. Gue akan bahas dia setelah gue ini panjang sih. Gue mau ngebahas Aji Kusumo. Gue posting di Instagram. Jadi kayak gini. Persija kan ngepost di Instagram ya. Jebret, gue tanya, apa ada yang sepemikiran sama gue? Banyak banget yang replay. 50 orang lebih yang replay. Ada yang setuju, ada yang enggak. Padahal gak ada yang tahu pemikiran gue apa. Gue pun gak tahu pemikiran gue apa. Gue cuma nanya ada yang sepemikiran. Pemikiran gue gini. Pas gue post, gue gak tahu gue mikir apa sebenarnya. Cuman gue terakhir gue lihat, karena banyak replay, ada yang bilang, kardus lo, sinis aja lo, segala macam. Padahal belum tentu negatif yang gue pikirin kan. Gue cuma gak tahu ini orang siapa. Aji Kusumo. Gue gak tahu. Nggak pernah ngeliat gue. Bisa jadi karena gue kurang update, tapi memang gue nggak tahu ini siapa gitu. Nah, masalahnya begini. Kita ini Persija adalah, ini terlepas dari dia mainnya bagus atau jelek ya. Terlepas dari Aji Kusumo mainnya bagus atau jelek. Tapi ini Persija. Persija ini seperti Real Madrid di Eropa. Anggaplah kayak gitu. Real Madrid di Liga Spanyol. Tim besar, tim sangat besar. Nggak mungkin kan Real Madrid beli pemain yang fansnya nggak tahu dia siapa ya. Oke? Itu poinnya tuh. Gue tanya di Instagram, tolong jelasin ke gue siapa dia gitu. Ternyata banyak yang nggak tahu. Banyak yang bilang, Bang katanya dia jebolan timnas. Bang katanya dia pemain Persiba. Bang katanya dia pemain Liga 2. Banyak banget yang komen kayak gitu. Gue nggak ngomong jelek atau bagusnya pemain ya. Lo garis bawah itu. Bisa jadi bagus banget. Bisa jadi. Karena gue ngeliat highlightnya, dia nyetak 2 gol pertandingan sebelumnya. Bisa jadi sangat bagus. Itu mah kita jangan bahas. Yang gue bahas, harusnya kita tahu siapa dia gitu. Persija kalau beli pemain, jebret. Pasti bintang. Harusnya kayak begitu. Karena ini Persija, tim besar gitu. Nggak mungkin kita coba-coba lagi, akhirnya kayak Taufik lagi ntar. Tapi gue yakin, kalau ini bukan pilihan Thomas Doll. Kenapa? Nggak mungkin. Thomas Doll merhatiin Liga 2. Nggak masuk di akal gue. Bisa jadi ini tim scoutingnya Persija. Cari pemain mungkin ini bagus, murah. Prospek jangka panjang mungkin, karena scouting Persija juga bagus juga. Tapi gue nggak yakin kalau ini pilihan Thomas Doll. Nggak mungkin banget ini Thomas Doll milih pemain ini. Nggak mungkin, nggak masuk di akal. Karena apa? Biasanya Thomas Doll ini punya waktu ngelihat pemain bagus itu kalau lawan Persija. Kalau nggak lawan Persija, dia nggak akan buang waktu untuk nyari sampai ke Liga 2. Lu setuju nggak sama gue di situ? Masa iya dia nyari ke Liga 2? Nggak mungkin. Ada juga nyari ke Malaysia, ada juga nyari ke Liga 1. Nggak mungkin dia searching, lihat-lihat YouTube, nyari ke Liga 2. Itu bagi gue nggak masuk di akal. Jadi terlepas dari dia bagus atau enggak permainannya, mungkin bagus, mungkin enggak. Tapi harusnya kita beli pemain yang udah matang, yang udah bintang, yang udah punya nama besar. Harusnya. Karena kita Persija Jakarta. Mudah-mudahan lo paham. Coba lo komentar ke bawah, pendapat lo gimana tentang transfer Persija ini atau tentang lawan Persib. Tapi yang gue soroti satu lagi terakhir, ini gue hampir lupa. Terima kasih buat pendukung Persib Bandung. Ini diucapkan sama hampir seluruh pemain Persija, diposting semuanya karena memperlakukan pemain Persija dengan baik di sana. Nggak ada pelemparan ke mobil, teror yang sangat biasa, yang sangat diwajarkan dalam sepak bola. Nggak ada sentuhan fisik, nggak ada teror yang terlalu parah, hanya pesai war aja. Itu nggak ada masalah. Ada sedikit, beberapa oknum aja, bahkan kita nonton di TV pun kita ngedenger Chan itu, tapi gue nggak yakin itu mewakili keseluruhan. Banyak banget yang pengen damai, gue juga banyak banget dapat DM dari anak-anak Persib, yang minta disupport balik ketika Persib main di Jakarta. Gue akan kelihatan ya, kan gue udah ngomong dari awal, kalau misalkan pemain Persija datang ke Bandung disambut baik, otomatis pemain Persib datang ke Jakarta itu akan disambut baik. Tergantung ada di Bandung kemarin. Ternyata sambutannya baik, alhamdulillah. Jadi gue mau ngucapin terima kasih buat pendukung Persib Bandung, luar biasa. Ada 1-2 oknum, wajar, dalam segala apapun pasti ada oknum yang nggak pengen adanya perdamaian. Tapi secara keseluruhan gue ngeliat meratanya itu, kalau itu sambutan yang keren. Bahkan semua pemain Persija yang tadi gue bilang mengucapkan terima kasih, dan keren banget. Ini awal yang bagus untuk Persija dan Persib, khususnya untuk sepak bola Indonesia. Mantap teman-teman bobotoh. Itu yang mau gue sampaikan. Dan sekian dulu video dari gue.
Mudah-mudahan lawan Bali, Ryuji main di sana. Waduh, ini agak aneh juga. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas nanti. Gua Persija, gue champions.